Tadi dijelaskan bahwa hukum asal taklid adalah haram. Anda pernah mendengar ada yang berkata bahwa wajib bagi orang yang bukan pakar hukum untuk taklid. Bagaimana dengan perkataan itu? Pertama, seperti sebutkan, taklid itu hukum asalnya adalah haram. Dan taklid dibolehkan hanya ketika darurah. Ya tentunya bagi orang-orang yang awam yang tidak bisa melihat dalil dan tidak bisa membaca dan sebagainya, dia taklid kepada orang yang dia lihat alim dan dia saleh. Ya. Dan kita di beberapa majelis jelaskan bahwa orang yang berijtihad, orang yang ittiba, orang yang taklid pada 3 tingkatan ini bisa terjadi orang itu masuk ke dalamnya hawa nafsu. Orang misalnya bisa jadi dalam jelas orang yang berijtihad, kalau para ulama, artinya para ulama yang dia tentunya berijtihad memaksudkan kebenaran, tidak bisa kita katakan bahwa mereka biasanya berijtihad dengan hawa nafsu, tidak. Tapi kalau mereka salah, mereka masuk kepada umuman hadis Rasulullah SAW, al-hakim idza hakama al-hakim fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim atau seorang alim kalau dia berijtihad atau dia berhukum, kalau dia benar dia mendapatkan 2 pahala, kalau dia salah dia mendapatkan satu pahala, dan kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama usul mengatakan kullu mujtahidin ma'jur wa laysa kullu mujtahidin musib. Setiap orang yang berijtihad itu pasti dapat pahala, 1 atau 2. Tetapi orang yang berijtihad itu tidak setiap orang yang berijtihad itu pasti benar. Bisa saja dia salah, bisa saja dia benar. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan kullu mujtahidin musib, bahwa setiap yang berijtihad itu pasti dia benar. Tidak. Yang salah harus dikatakan salah. Karena mustahil misalnya 2 ijtihad yang bersumber dari 2 orang alim, satu mengatakan haram, satu mengatakan halal. Tidak mungkin orang syar'an wa aqlan wa fitratan akan mengatakan hukum syariat itu dia bisa halal, dia bisa haram dalam satu waktu. Tidak mungkin. Ya, pasti ada yang hak, pasti ada yang yang batil, pasti ada yang salah, pasti ada yang benar. Nah, cuma orang yang berijtihad ini dia dapat pahala 2 kalau dia benar, dan dia mendapatkan pahala 1 kalau dia dia salah. Nah, kemudian orang yang ittiba adalah orang yang mengikuti fatwa, pendapat ulama dengan dia mengikuti dalil atau mengetahui dalil daripada ulama yang dia lihat hukum atau fatwanya tersebut. Artinya misalnya seseorang membaca fatwa para ulama, membaca fatwa Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya, kemudian dia tahu dalilnya. Kenapa Imam Malik mengatakan ini wajib? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan wajib? Ini orang yang muttabi. Nah, kalau dia tahu dalil ulama itu dan kebenarannya, kemudian dia menyelisihinya padahal dalil ada bersama ulama tersebut, berarti dia mengikuti hawa nafsu dalam masalah itu. Karena dia wajib mengikuti wajib dia mengikuti dalil. Nah, demikian juga orang yang taklid. Nah, orang yang taklid tentu seperti yang kita sebutkan, dia asalnya hukumnya haram, kecuali bagi orang-orang yang pada kondisi darurat, orang-orang awam, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa memahami apa yang disampaikan dari ayat atau hadis Rasulullah SAW, maka orang yang seperti ini dia taklid pada batasan yang dibolehkan bagi dia, yaitu dengan melihat orang yang dia taklid itu keilmuannya sesuai dengan ijtihad. Tentu kita tidak bisa mengatakan si A ini yang awam ini dia tentu dia harus mustaqil dengan dirinya untuk memilih fulan yang dia cocok ikuti dan fulan. Oleh karena itu para ulama hakikatnya, kalau ada orang yang mengatakan mazhab saya misalnya Maliki, orang awam misalnya, mazhab saya misalnya Syafi'i, mazhab saya Hambali, mazhab saya Hanafi dan sebagainya, dia mengatakan seperti itu, hakikatnya orang-orang awam itu seperti kata para ulama, mazhabuhu man yuftihi. Mazhabnya adalah orang yang memberikan fatwa kepada dia. Karena tidak semua orang yang misalnya dia menisbahkan diri kepada imam masyhur dari imam mazhab 4 atau yang lainnya, misalnya kemudian dia menyepakati apa yang di atasnya para imam tersebut. Nah, kemudian orang yang taklid, kalau dia mengikuti misalnya seorang ulama tertentu, dia melihat keilmuannya dan ketakwaannya, dan dia taklid karena tidak bisa melihat dalil,
maka dia memiliki udzur dalam masalah itu. Seperti udzurnya orang yang makan bangkai, dan itu boleh bagi dia, bukan haram bagi dia. Boleh bagi dia. Nah, tetapi kalau dia berhadapan, misalnya orang yang taklid ini pada perselisihan dua orang ulama, yang satunya ulama itu alim, dia lihat menurut pandangan dia, kemudian dia bertakwa, kemudian satunya alim tetapi kurang bertakwa atau kurang alim, dia ikuti yang kurang alim itu, berarti dia mengikuti hawa nafsu, ya. Tapi dia harus berusaha yatlubul haq, mencari kebenaran sebatas apa yang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti taklid itu dia tidak boleh sama sekali, ya. Makanya kita katakan dia boleh seperti bolehnya orang memakan bangkai ketika apa? Kondisi darurah. Karena apa? Karena agama ini harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang wajib diikuti itu hanya Nabi Muhammad SAW, bukan yang lainnya. Hatta para ulama, dan para ulama mengajarkan seperti itu, mengajarkan seperti itu. Nah, cuma orang beragama ini sesuai dengan kemampuan diri mereka masing-masing. Tentu orang yang awam tidak akan sama dia dituntut oleh Allah kewajibannya beragama dengan orang yang berilmu. Berbeda. Kalau orang dia memiliki kemampuan harus mengikuti dalil dan mengetahui dalil, maka dia wajib dengan kemampuan yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam.